Halo Pak Hendriks, Bu Yuni, selamat malam, selamat bergabung di Saturday with TML Community. Nanti ada saya, ada Pak Hendriks, begitu ya. Di tempat saya ini sedang hujan. Apakah di tempat Bu Yuni di Sentul juga sedang hujan? Selamat malam Pak Eloy. Ini kita akan sebentar lagi akan menunggu kehadiran sahabat-sahabat kita, sahabat TML. Hai Bu Dian, selamat malam. Bagaimana Ibu di Kalimantan, di Balikpapan, kabar baik? Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita di sini untuk mengikuti sesi IG Live kita di setiap Sabtu yang kita lakukan, yaitu di Saturday with TML. Kita menunggu sahabat-sahabat TML untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Wow, yes, Ibu, alhamdulillah ya Ibu, baik semua ya Ibu Dian. Baik. Di jam saya sudah menunjukkan jam 7 lewat 1 menit. Ya. Terima kasih untuk sahabat TML dan juga Bapak dan Ibu CTMers yang sudah bergabung. Dan juga ada keponakan saya, Hai Ruth Eva, bergabung juga untuk memberikan support ya, untuk bisa menikmati siaran IG Live kita malam hari ini. Baik. Good morning, and good morning, sahabat TML. Apa kabar? Doa kami tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap antusias. Intinya sahabat TML, segala yang terbaik, yang terindah, itulah yang selalu kami harapkan untuk dirasakan dan dialami oleh seluruh sahabat TML, termasuk juga kita semua tentunya ya. Ya, TML Community hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya untuk berkarya dengan penuh gairah, kemudian dilatih menjadi pemimpin di bidang masing-masing untuk menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik demi kesejahteraan banyak orang atau better life for all. Ya. Saya Elis Manalu sebagai tuan rumah atau mewakili dari pengurus TML Community dengan senang hati dan penuh rasa gembira seperti biasanya ya, menyambut seluruh sahabat-sahabat TML-ku yang sudah bergabung, dan juga jangan lupa tentunya ya, ayo kita menghayo-hayo sahabat kita, kerabat kita, kolega kita untuk menikmati ngobrol time atau ngedate di Sabtu seru ini. Ya, di mana lagi kalau bukan di acara Saturday with TML Community. Baik, sahabat, di dunia yang mengagungkan kompetensi ini kerap memacu kita untuk selalu berkompetisi agar bisa meraih itu dan ini. Tentu tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut, bukan? Namun, kompetensi yang mumpuni tanpa didukung oleh karakter yang luhur dan mulia tentu akan kehilangan makna dan arti yang sesungguhnya, atau bahkan bisa melukai dan juga mencelakai kita semua. Ya, lewat topik malam hari ini, topik spesial tentunya, yaitu Spirituality Unity in Diversity. Kita akan mendiskusikan tentang apa hubungan antara kompetensi, karakter, dan keberagaman, dan bagaimana semua ini diramu dengan apik agar menjadi inspirasi yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua, sesuai dengan tujuan dari Theocentric Motivation and Leadership Community untuk hadir, Better Life for All. Jadi segala sesuatu yang kita perbincangkan, kita obrolin, kita diskusikan selama di IG Live, apapun itu setiap hari Sabtunya, tentu ingin memberikan inspirasi dan juga untuk memberikan kebaikan bagi semua orang. Nah, malam hari ini saya tentu tidak akan tampil sendiri, tetapi bersama saya akan mengundang tamu ngobrol kita. Tamunya spesial tentunya ya, karena setiap hari Sabtu itu kita mendatangkan ke tamu-tamu yang super spesial tentunya ya.
siapakah beliau. Mohon izin ya sahabat IML dan juga Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Saya akan mengundang dulu tamu ngobrol saya malam hari ini. Siapa dia? Sudah OTW, beliau sudah OTW bersama-sama dengan saya. Apakah beliau sudah bergabung? Hai, ini dia nih. Siapa dia? Siapa dia? Inilah dia, Pak Hendrik Santosa, Certified Theocentric Motivator batch yang ketiga. Hai, selamat malam, Brother Hendrik. Langsung dari Cianjur ya? Ya, selamat malam Bu Elis. Wow, semangat bisnis. Semangat Oke, bisnis. oke, baik. Pak Hendrik, saya tadi sudah menyapa-nyapa sahabat TML kita, tentunya juga akan ada lagi yang lagi OTW untuk bersama-sama dengan kita untuk menikmati obrolan kita yang super spesial malam hari ini, begitu ya. Jadi, bolehlah Pak Hendrik sembari menyapa ini ya teman-teman kita yang sudah hadir bersama dengan kita, sahabat-sahabat TML yang sudah hadir, silahkan disapa dulu sekaligus Pak memperkenalkan diri. Siapa sih Pak Hendrik itu selain daripada Certified Theocentric Motivator? Apa sih pekerjaan Pak Hendrik sebenarnya? Silakan Pak Hendrik. Ya, ya. Terima kasih Bu Elis atas waktu dan kesempatannya. Ya, sahabat Sami-sami. TML yang berbahagia dimanapun sahabat TML berada, tentunya salam hormat saya. Mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul untuk mempererat tali silaturahmi. Apapun agama kita, apapun suku, ras, pekerjaan apapun kita, tentunya di TML Community kita bisa bersatu menjadi satu kesatuan, menghadirkan kekuatan baru. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Elis, bagaimana kita bisa saling mendorong satu sama lain untuk saling menemukan potensi yang terbaik, yang tentunya bisa kita berikan kepada orang-orang yang tercinta, orang-orang yang terkasihi, seluruh umat manusia di muka bumi ini, mulai dari keluarga, mulai dari orang-orang di sekitar kita dan masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Ya. Wow. Gaspol. Langsung gaspol. Wow, mantap. Jadi ketika saya bicara-bicara dengan ngobrol seperti ini dengan para certified theocentric motivators itu ya, sahabat TML, tentu ada sesuatu energi positif, semangat yang positif yang terus mengalir begitu ya. Jadi sehingga ketika pertemuan seperti ini tuh luar biasa sekali. Jadi semangatnya Pak Hendrix nih terasa banget gitu ya, terasa banget. Jadi saya juga berharap sahabat YML juga dapat merasakan energi dan semangat yang berapi-api dari Pak Hendrix malam hari ini. Ya, Pak Hendrix, tadi saya sudah memberitahu kepada sahabat YML bahwa kan kita ini akan bicara tentang spirituality, unity in diversity, begitu ya. Jadi dalam keberagaman. Nah, apa sih Pak pesan yang ingin disampaikan Bapak di balik topik ini gitu Pak? Lewat topik ini. Apa pesan di balik topik ini? Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Elis. Yes. Unity in diversity ini kan sebetulnya hal yang sudah sering kali kita dengar. Bahkan sebelum bangsa kita ini merdeka, sejak zaman dulu kala nenek moyang kita itu dalam kitab Soma karangan Empu Tantular yang disebut berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Yang pada akhirnya di saat negara kita itu sudah merdeka, ya, itu menjadi semboyan atau moto yang disematkan dalam burung Garuda itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Namun begini Bu Elis, di dalam kita membaca atau banyak orang membaca sebuah kalimat itu masih banyak yang hanya sekedar mengetahui artinya saja itu sudah cukup. Oh, itu tuh artinya, ya. Tanpa ada sebuah keinginan yang lebih mendalam lagi untuk memaknai. Sebetulnya maknanya apa sih yang terkandung di dalam keberagaman itu? Kenapa kita harus bersatu dalam keberagaman? Sampai pada akhirnya dia juga harus menghayati itu. Bahwa di dalam hati nurani itu sebetulnya, ya, ketika kita memahami makna dari sebuah bersatu dalam keberagaman itu, sebetulnya kata hati nurani itu apa sih? Ini sesuatu yang baik atau yang tidak, atau yang benar atau yang salah, ya. Tentunya keberagaman ini kan harus kita maknai adalah sesuatu kebaikan.
anugerah ya. Bukan begitu ya Bu Elis ya dan sahabat TML. Sehingga ketika kita bisa menghayati itu semua, tentunya kita bisa memedomkan itu di dalam dada kita ya. Dan kemudian setelah kita bisa memedomkan, itu akan menjadi sebuah keyakinan atau nilai-nilai positif yang pada akhirnya akan mempengaruhi setiap sikap kita, perilaku kita, kebiasaan hidup kita untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, tentu begini, Ibu Elis, terhadap apa-apa yang sudah kita ketahui, termasuk keberagaman itu sendiri, itu kan adalah sebuah pengetahuan. Sedangkan pengetahuan itu adalah kekuatan, ya. Seperti batu baterai, ya, sahabat TML. Terkadang kita itu harus mencas kembali, ya, kekuatan dayanya agar kembali penuh dalam kurun waktu tertentu, ya. Seperti kita di malam hari ini bertemu kembali untuk mereview, merefresh ya berbagai pengalaman, sharing, ilmu pengetahuan, wawasan. Itu salah satunya untuk membangun dasar pengetahuan ini supaya kita itu bisa menentukan tujuan yang jelas. Termasuk pengetahuan kita tentang bersatu di dalam keragaman ini. Setelah kita memperoleh pengetahuannya itu harus ada pertanyaan di dalam benak kita, pikiran kita. Sebetulnya apa sih yang ingin kita peroleh ya setelah kita itu mengetahui akan hal ini? Tentunya kita harus serius untuk membangun dasar pengetahuan ini untuk menentukan tujuan dengan jelas. Karena begini, Bu Elis. Tadi Bu Elis sudah menyampaikan bahwa dengan kompetisi yang ada ini, ya, mereka saling mengunggulkan kompetensi-kompetensi yang beberapa ya sering kita temukan juga karena tidak menggunakan sebuah nilai-nilai spiritualitas yang baik, pada akhirnya yang terjadi adalah saling menjatuhkan satu sama lain. Saling menaklukkan satu sama lain, ya, dan saling menyalahkan satu sama lain. Nah, tentunya itu akan menimbulkan sebuah kekacauan yang pada akhirnya bisa masuk pada sebuah kejadian yang menimbulkan kesengsaraan bagi manusia, ya, banyak orang, ya. Artinya begini, saya ingat sekali dengan quote yang disampaikan oleh Colin Wilson. Beliau mengatakan bahwa kesengsaraan dan keterasingan manusia, termasuk keterasingan manusia dalam keberagaman itu, ya, itu disebabkan terjadi pada manusia itu bukan karena faktor nasib, ya, disebabkan oleh faktor kegagalan ego manusia dalam menjalankan peranannya sebagai pengendali kesadaran. Nah, itu yang menyebabkan kekacauan ini. Ya. Jadi keberagaman yang ada itu seharusnya harus kita sadari bahwa perbedaan ataupun pluralitas itu ya dengan perbedaan pendapat, pandangan, perilaku ya, kebiasaan hidup termasuk pilihan politik, agama, kepercayaan, keyakinan itu nyata adanya, itu harus kita terima itu sebagai anugerah Tuhan. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua Bu Elis, kita harus memiliki sebuah persyaratan minimal ya. Untuk kita bisa hidup bersama dengan makhluk lain, ya. Kita bisa hidup bersama manusia lain. Nah, persyaratan minimal itu adalah toleransi itu, Bu Elis. Toleransi itu ya menghormati, menghargai satu sama lain dalam perbedaan itu. Itu, Bu Elis. Oke, wow, luar biasa ya Pak ya. Jadi berarti pesan di balik semuanya itu adalah Bapak ingin menyampaikan bahwa sebetulnya tadi saya sempat garis bawahi perbedaan itu adalah keniscayaan gitu ya. Itu memang sudah didasarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita hidup di dunia, di Indonesia juga kita berbeda begitu ya. Kemudian di dalam perbedaan itu kita memiliki peran untuk memiliki kesadaran untuk mengendalikan peran kita di dalam perbedaan itu. Dan perbedaan itu adalah merupakan anugerah gitu ya buat kita semua gitu. Nah, apa sih yang menggelisahkan Bapak sehingga malam ini kita penting untuk membicarakan ini, dan kemudian kan Pak di dalam topik yang kita bahas ini kan spirituality unity in diversity. Di mana koneksi antara ketiga kata-kata ini Pak? Silakan Pak Hendrik. Ya, terima kasih Bu Elis dan sahabat TML sudah hadir. Ini teman SMA saya ya. Ibu Rika, terima kasih sudah hadir, dan teman kuliah saya juga Mas Pujo ya, terima kasih sudah hadir ikut bergabung di TML Community ini, dan tentunya juga sahabat TML semua. Jadi begini Bu Elis, kalau kita bicara apa sih yang menggelisahkan ya, ya tadi Bu Elis, apa yang sudah saya sampaikan bahwa yang sangat disayangkan itu ketika
tidak sedikit manusia itu ketika dia membaca dalam sebuah kalimat atau membaca situasi yang ada atau kejadian yang dia alami, ya dia hanya cukup sekedar tahu artinya, tapi dia nggak mau mencari makna intisari apa sih sebetulnya yang terkandung di dalamnya, ya. Misalkan begini, ketika manusia mengalami sebuah kejadian yang mungkin dianggapnya buruk, ya, tentunya dia harus berpikir bagaimana sih dari kejadian buruk itu ada nggak sih sisi yang baiknya. Jadi tidak melihat cukup dengan 180 derajat, tapi harus 360 derajat. Bahwa sesuatunya, termasuk perbedaan pendapat itu sendiri, bahwa sesuatunya itu kalau kita mampu melihat dari kacamata sisi lain, itu pasti ada kok positifnya. Ya. Yeah. Jadi yang mengkhawatirkan begini, Bu Elis. Yeah. Di satu sisi banyak orang beranggapan bahwa keberagaman ini adalah sebuah anugerah, sebuah kekayaan, aneka warna. Yeah. Tapi di satu sisi lain juga anugerah ini dianggap sebagai ancaman. Ya tadi, makanya terjadi dominasi, ya terjadi juga kompetisi yang tidak sehat, pada akhirnya saling menyalahkan, menjatuhkan, ya dan menaklukkan satu sama lain. Nah, ini yang menggelisahkan kita. Bagaimana kita sebagai manusia harus memiliki sebuah persyaratan minimal tadi, ya disebutnya sebagai toleransi. Nah, toleransi ini ada dua dimensi, Bu Elis. Yang pertama, dimensi pertama adalah bahwa kita secara sadar harus mengakui bahwa perbedaan itu nyata adanya. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah kelanjutan dari dimensi yang pertama tadi, yaitu dengan perbedaan yang ada itu ya kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, nanti juga ternyata dalam sikap dan tindakan kita dalam bertoleransi itu juga ada gaya toleransi masing-masing, ya. Nah, itu menarik sekali, Bu Elis. Jadi itu Bu Elis yang bisa saya sampaikan. Wow, luar biasa sekali ya, Pak Agus. Yes, Pak. Jadi luar biasa sekali ya, Pak. Maksudnya kalau semua orang sadar bahwa perbedaan itu sebenarnya bukan ancaman, itu yang tadi pertama sekali itu, Pak, bahwa syarat utamanya adalah itu harus ada toleransi di dalamnya, dan harus diingat juga sebenarnya itu kan anugerah Tuhan, keniscayaan. Dan itu memang harus kita terima, ya seharusnya seperti itu ya Pak. Dan kemudian setelah kita bisa menerima, maka bisa kita untuk mengaplikasikan seperti apa sih sebenarnya manusia yang hidup dalam perbedaan gitu ya. Jadi apakah Pak Hendricks hubungannya gitu dengan spirituality? Tentu ini kita tidak bicara dengan agama tertentu ya Pak ya, karena kita bicara spirituality di Theocentric Motivation itu adalah bicara tentang segala sesuatu memang kita hubungannya dengan Tuhan gitu. Jadi ini dari segi kedewasaan spiritualnya Pak untuk menerima perbedaan. Menurut Pak Hendricks ini seperti apa Pak? Supaya semua sahabat TML ataupun yang mungkin bergabung malam hari ini bisa nanti menebarkan inspirasi ini kepada sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana juga. Seperti apa seharusnya? Maksudnya tadi sudah disampaikan. Kedewasaan yang seperti apa yang harus kita miliki sehingga bisa berpikir sampai, atau mungkin Pak Hendricks punya pengalaman begitu sampai ini menggelisahkan Bapak. Silakan Pak. Ya, tentunya begini Bu Elis, ketika orang memiliki sebuah kedewasaan dalam spiritual, tentunya dia memiliki sebuah sikap kematangan dalam keberagaman. Itu udah pasti, Ibu. Ya, dia cenderung akan berorientasi dalam hidupnya itu sebagai seorang yang problem solver, ya. Selalu memberikan solusi bagi yang lain, dan dia juga memiliki kecenderungan untuk bisa memberikan sebuah tauladan yang baik, memberikan suri teladan yang baik bagi sesama, ya, dan bukan menjadi seorang yang troublemaker sebagai sumber masalah dalam kehidupan di dunia ini. Nah, menyangkut dengan hubungan keterkaitan akan pemahaman seseorang, kedewasaan dalam keberagaman ini dengan kematangan spiritual. Tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan minimal, ya, manusia untuk bisa hidup selamat dengan manusia yang lain itu kan persyaratannya tadi memiliki sebuah toleransi. Nah, toleransi ini kan rasa menghormati dan menghargai orang lain kan. Ya, di dalam kamus ya Wikipedia itu saya lihat tadi siang itu toleransi itu erat kaitannya atau dekat dengan kesabaran. Ya. Nah, sedangkan kalau kita definisikan apa itu kesabaran, kesabaran ini adalah ketabahan hati, ya, dan daya yang sangat kuat untuk kita itu menerima beban,
baik ujian, ya, rintangan, hambatan, termasuk ketika kita dalam situasi apapun, ya, kita itu di saat berkelompok atau bermasyarakat kita menerima adanya perbedaan itu sendiri. Nah, artinya begini, rasa menghormati dan menghargai itu kan ditimbulkan atas dasar rasa cinta gitu loh, Bu Elis. Ya, orang kalau nggak memiliki cinta, ya, kasih sayang, itu saya pikir juga orang nggak akan bisa mencapai titik menghormati dan menghargai orang lain. Nah, dalam spiritualitas ini kan sebetulnya adalah sebuah jalan, ya, manusia itu untuk menemukan jati dirinya, kan. Bahwa nanti pada akhirnya di ujungnya sana, ya, bahwa di dalam segala perbedaan ini tentunya kan kita punya persamaan yang sama. Sama-sama kita itu ingin hidup bahagia di dunia ini. Sama-sama kita itu ingin hidup damai. Sama-sama kita itu ingin hidup sukses. Sama-sama itu kita meyakini bahwa bekerja, mencari nafkah yang halal itu adalah baik, itu adalah ibadah. Ya. Sama-sama kita meyakini bahwa kita itu sama-sama manusia. Sama-sama kita juga meyakini bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan, termasuk seluruh, ya, unsur-unsur yang ada di alam jagat raya ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, itu termasuk dalam salah satu bagaimana kita memahami spiritualitas itu. Pada akhirnya kalau kita bisa memahami itu, maka kita juga akan matang secara keberagaman itu. Nah, yang menarik adalah di dalam mempelajari sebuah spiritualitas itu tentunya kita tidak singkat, ya. Tentu ada perjalanan waktu yang cukup panjang. Ya. Nah, karena spiritualitas itu ibarat kita memasuki lorong yang dalam, yang di ujungnya itu nanti kita menemukan secercah cahaya yang itu disebutnya dengan sebuah energi, ya, yang disebut dengan spirit energi. Ya. Perjalanan tentang spiritualitas ini, Bu Elis, ini adalah perjalanan manusia untuk menemukan jati dirinya. Siapakah dirinya? Bahwa di dalam theocentric motivation, ya, bahwa manusia itu esensi dari esensi manusia itu kan adalah ruh atau spirit itu. Bahwa spirit itu, ya, menjadi satu kesatuan dalam tubuh kita itu Tuhan memberikan kita itu bekal disebut dengan mindset, ya. Memberikan bekal mindset otak ini, ya, termasuk body ini, ya. Nah, di dalam mindset juga kita dibekali perasaan termasuk kehendak bebas. Nah, kembali lagi di dalam inti dari manusia itu, spirit itu, ya, ini memiliki sebuah yang dinamakan potensi bertuhan. Kita sewaktu dilahirkan, ya, kita lupa bahwa dulu kita pernah bersaksi. Semua ruh ini pernah bersaksi dan mengatakan bahwa betul engkau adalah Tuhanku. Ketika Tuhan berfirman, apakah aku ini Tuhanmu? Kita semua ruh ini menjawab semua bahwa iya betul, engkaulah Tuhan. Nah, ketika kita dilahirkan kita lupa. Nah, perjalanan di dunia ini kita harus menemukan kembali siapakah jati diri kita ini. Tentunya sebagai hamba, ya, hamba Tuhan, kita harus tahu peranan kita itu apa sih hidup di dunia ini, sehingga pada akhirnya nanti kita juga bisa hidup dalam keberagaman. Yang pertama, ya, yang pertama tentunya sebagai hamba Tuhan kita harus menjalankan perintah-perintah kebajikan dan menjauhi sebagai seluruh larangannya, segala larangannya kita jauhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki rasa tanggung jawab ketika kita hidup dengan sesama manusia, yaitu sebagai manusia khalifah, memberikan suri teladan yang baik bagi sesama, menginspirasi hal-hal yang positif, saling tolong menolong, ya, hormat menghormati, ya, sebagai orang yang bisa tampil memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di kehidupan ini. Dan yang ketiga, kita harus memiliki juga rasa tanggung jawab terhadap alam, terhadap dunia yang kita tempati ini, supaya kita apa? Bisa memakmurkan dunia ini, agar dunia yang kita tempati ini bersama-sama dengan orang lain ini, bersama-sama dengan makhluk ini, ya kita sama-sama bisa hidup tentram dan damai di muka bumi ini. Nah, ketika kesadaran itu ada, bahwa kita itu memiliki peranan, ya, yang penting dalam kehidupan ini, artinya apa? Keberagaman yang ada itu justru menjadi sebuah kekayaan, di mana kita bisa saling memberikan dorongan satu sama lain, kita bisa memberikan sebuah masukan satu sama lain, ya.
Kemudian kita juga bisa saling membangun satu sama lain, developing each other, kan begitu, Bu Elis. Yeah. Artinya kalau Oke. kita memaknai itu sebagai sesuatu hal yang positif, ya tentu kita bisa dalam satu kesatuan keberagaman itu kita bisa menghasilkan kekuatan baru, menghasilkan hasil yang luar biasa, ya sebuah karya yang agung, yang itu bisa dirasakan oleh banyak umat manusia di dunia ini. Wow, keren banget kalau semua orang bisa berpikir seperti Pak Hendrix itu rasa-rasanya tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi salah-salah menyalahkan, tuding-menuding gitu ya. Jadi melihat sesuatu yang berbeda itu bukan menjadi ancaman, tetapi menjadi kekuatan begitu ya. Pak Hendrix, kita tahan dulu sebentar ya Pak. Ini kita sapa dulu nih, sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung malam hari ini. Kita sapa kembali Pak Hendrix ya. Ya, kita sapa lagi Bu Yuni. Hai Bu Yuni. Kemudian ada Pak Eloy, ada Ibu Dian, ada Pak Dik-Dik. Malam Pak Dik-Dik, apa kabar Pak? Dari Bekasi nih langsung nih ya. Terus ada Pak Anyan, malam Pak Anan. Terus kemudian juga ada Pak Fajar. Pak Fajar juga CTM ya. Kemudian ada Pak Pujo, Pak Sri Margono. Hai Pak Sri Margono. Nih Pak Sri Margono ini juga sahabat kita Pak. Jadi ini kita, yuk Pak Sri Margono, ayo daftar jadi CTM di batch 4 nanti ya. Betul ya Pak Hendrik ya? Ya. Kemudian ada Pak Agus. Hai Pak Agus. Ada juga Pak Rika, Ibu Rika tadi ya Pak ya, teman Bapak ya? Iya, betul. Oke. Kemudian Pak Aldo. Hai Pak Aldo. Pak Aldo menyampaikan mantap Pak Hendrix katanya. Terus Ini, kemudian dari ya. Pak Agus menyampaikan juga, wah luar biasa Pak Hendrik, ini dalam nih. Nah, ada pertanyaan nih dari, kemudian ada lagi Ibu Erliwan atau Ibu atau Bapak Erliawan. Iya. Oke, selamat malam ya. Kemudian ini ada pertanyaan nih Pak Hendrik dari Pak Agus. Pak Hendrik, apakah semua perbedaan itu bisa ditoleransi? Bagaimana kalau sifatnya moral? Monggo Pak. Ya, ini pertanyaan dalam banget nih Pak Agus. Silakan Bapak. Sebagai dasarnya, toleransi itu kan tadi dimensinya ada dua. Yang pertama adalah kita mengakui, sadar betul bahwa perbedaan itu nyata adanya. Yang kedua, kita harus bisa menghormati perbedaan itu satu sama lain ya. Menghormati dan tentunya menghargai. Nah, tentunya toleransi itu ada ketika ada perbedaan. Kalau semuanya setuju, itu udah nggak ada toleransi. Karena apa? Setuju. Justru toleransi itu ada. Lagi, ya, Pak? Toleransi itu ada karena perbedaan. Nah, pertanyaan dari Pak Agus, apakah semua perbedaan itu bisa ditoleransi? Ya nggak semua bisa. Ya, Bu Elis, kalau saya tanya, Bu Elis suka minum kopinya kopi hitam apa kopi susu, Bu Elis? Kopi hitam, Pak. Kopi hitam ya. Nah, kopi hitam itu tentu kita inginnya mendapatkan nikmatnya kan Bu ya, dari kopi hitam itu. Betul, Pak. Tapi di kopi hitam itu sebenarnya ada unsur yang tidak disebutkan. Namanya gula, ya. Tapi gula itu tidak pernah iri ya. Namanya tidak pernah disebut di dalam kopi hitam itu. Dan tentunya gini, Bu Elis, disebutnya kopi pahit itu kan kopi hitam ya, maaf. Kopi hitam itu kan terdiri dari beragam unsur, ya. Di situ ada kopi, ya. Kemudian di situ ada gula, air, ya, dan juga air dan ditempatkan dalam sebuah wadah, ya. Ketika gula berusaha dominan ya untuk menguasai atau mengalahkan kopi tadi ya, tentunya apa yang terjadi? Rasanya manis, mungkin nggak ada rasa kopinya ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kopi itu berusaha untuk mengalahkan tadi gula itu sampai akhirnya disingkirkan itu gula, pada akhirnya yang terjadi apa? Yang nggak jadi kopi yang nikmat ya. Tentunya di sini harus ada takarannya. Toleransi itu memiliki sebuah takaran. Bukan berarti semua perbedaan itu bisa ditoleransi. Maksudnya begini, misalkan dalam kita sebagai umat beragama, sudah jelas dalil yang sering kita perdengarkan bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu kan sebuah wujud bahwa kalau urusan dengan keyakinan dan kepercayaan itu kan masing-masing itu yang harus kita hormati gitu loh. Ya, perbedaan itu harus kita hormati. Tetapi di dalam menempati dunia yang sama, masyarakat yang sama ini, kita kan bisa hidup berdampingan. Toh kita sama-sama
menginginkan hidup bahagia kan di dunia ini. Kita juga sama-sama ingin ya hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Kita juga sama-sama ingin hidup saling tolong menolong, rukun satu sama lain. Kan begitu. Ya. Jadi termasuk kaitannya dengan moralitas itu. Jadi toleransi itu juga ada takarannya. Jadi tidak semua itu berarti toleransi itu memandang sama perbedaan itu. Oh enggak. Ya tetap ada harus takarannya gitu. Ya. Itu Bu Welis. Baik. Seperti itu Pak Agus jawaban dari Pak Hendriks. Ya, sahabat TML, bagi sahabat TML yang ingin memberikan komentar, pernyataan, ataupun pertanyaan, ataupun mungkin memiliki pengalaman-pengalaman tentang bicara tentang perbedaan ini ya, seperti apa di tempat sahabat-sahabat sekalian yang bisa di-share ke kita, boleh disampaikan di chat box yang sudah tersedia, nanti kita akan bacakan, sehingga kita juga berharap setiap pesan-pesan yang dituliskan di chat box itu menginspirasi tentunya buat kita semuanya, seperti itu ya Pak ya. Dan saya biasa Pak, di tengah-tengah sesi saya selalu mengajak nih teman-teman TML yang ingin bergabung menjadi bagian dari TML, bisa nggak sih? Gimana sih caranya gitu kan Pak ya? Jadi biasanya kan untuk bergabung dengan TML Community ya, Pak Hendrik ini adalah salah satu juga produk dari TML Community tentunya, sehingga yang sudah jatuh cinta bahkan ya untuk pembelajaran Theocentric Motivation and Leadership, sehingga Pak Hendrik pun dan juga para CTMers lainnya itu dengan kesadaran penuh dan rela mengikuti yang namanya sertifikasi sehingga sampai kepada CTM ya Pak ya, jadi Certified Theocentric Motivator dari Capstone Asia Sherpitama atau juga bagian dari TML Community. Nah, kami juga tetap mengajak sahabat TML atau yang sudah hadir di sini, teman-teman nanti kolega, sahabat, keluarga diajak aja bergabung bersama dengan kita ya. TML Community ini adalah komunitas untuk para simpatisan, pendukung, anggota, pelaku, pengajar, pengurus, pembina dan pendiri Theocentric Motivation and Leadership. Jadi TML. Nah, apa sih yang menjadi keuntungan? Izin Pak Hendrik saya sampaikan dulu ya. Apa yang menjadi keuntungan bergabung dengan komunitas TML Community ini, atau komunitas ini? Nah, satu adalah knowing each other. Itu menambahkan jejaring, saling mengenal sebagai sesama simpatisan atau anggota TML Community. Jadi karena itu kami menghimbau masing-masing sahabat berkenan untuk memperkenalkan diri. Jadi ini kita nanti knowing each other. Jadi menambah networking kita, jaringan kita di dalam satu komunitas. Kemudian keuntungan yang kedua apa? Caring for each other. Yaitu selanjutnya kita belajar saling peduli, saling menolong, saling berbagi dalam suka maupun duka. Nah, di sini toleransi kita itu pun yang perbedaan itu Pak diuji kitanya gitu loh. Bahkan kita dimurnikan karena ini terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam perbedaan, tetapi kita digabung menjadi diasah untuk bisa caring for each other. Terus keuntungan yang ketiga apa sih? Growing together. Jadi tidak growing sendiri-sendiri, tetapi bertumbuh bersama untuk tujuan setiap kita, bertumbuh dalam berbagai hal, mulai dari pemahaman tentang spiritual dan karakter yang lebih baik, memotivasi kerja tinggi dan keterampilan memimpin yang semakin efektif. Jadi kita di sini juga belajar untuk bagaimana bisa bertumbuh bersama. Jadi kita bisa berpegangan tangan, bergandengan tangan, sukses bersama, tumbuh bersama, baik dari segi knowledge, spiritual, karakter, dan kompetensi tadi. Nah, bagaimana mewujudkannya? Ya, makanya itu kami menghimbau ya, untuk mewujudkan ketiganya adalah setelah bergabung nanti, kita akan belajar di sana, belajar saling memahami, menerima satu dengan yang lain, apapun suku. Nah, itu tadi terkait dengan salah satu TML Community ini bergabung di dalamnya adalah apapun menghargai, kita nanti akan dimurnikan saling menghargai, apapun agama, status sosial, preferensi politik, bahkan hingga tipe kepribadian. Jadi kita akan lebih bijaksana di dalam menyampaikan berbagai informasi agar bernuansa tidak menghina, tidak melukai suku tertentu, agama tertentu, ras tertentu, antar golongan tertentu. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan malam hari ini, jadi pembicaraan kami Spirituality United in Diversity ini adalah bagian dari
tujuan kita, goals kita di TML Community. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih cara gabungnya? Biasanya gitu kan Pak Hendrix ya? Ya, betul, Bu Elis. Jadi, cara gabungnya itu silahkan menghubungi kami di 0813 983 98127. Sekali lagi, hanya mengirimkan pesan saja di WhatsApp aja ke 0813 983 98127 begitu. Jadi jadilah menjadi bagian dari TML Community untuk ketiga hal tadi. Jadi kita di sini bisa belajar bersama, bertemu bersama, belajar untuk saling peduli dan juga saling membangun jejaring yang lebih luas lagi. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan ajak-ajak koleganya, saudaranya, keluarganya untuk bergabung di mana yang positif membuat kita akan lebih positif. Lingkungan itu juga mempengaruhi ya Pak Hendrik ketika kita Ya, bicara betul tentang sekali. perbedaan seperti ini. Lingkungan Ya, tentu mempengaruhi Pak Hendrik. Bagaimana Pak Hendrik? sangat Benar? mempengaruhi. Betul, Ya, sangat mempengaruhi. sangat mempengaruhi. Baik, Pak Hendrik, nih saya sebelum saya menyapa-nyapa kembali nih ya, saya harusnya ya Pak, ketika Bapak sudah menyampaikan tadi dengan dasar-dasar seperti itu tentang perbedaan ini, bagaimana spiritualitas yang kita miliki itu secara dewasa menerima bahwa itu adalah anugerah, kemudian tidak akan melihat ini menjadi suatu ancaman. Harusnya ya, kalau itu dimiliki oleh setiap pribadi insan-insan yang ada di Nusantara ini, apalagi Indonesia ini kan salah satunya kekayaan Indonesia adalah keberagaman itu. Di mana ada negara lain yang memiliki beragam agama seperti Indonesia? Ratusan suku bahasa gitu loh. Ya, ya. Nah, harusnya tidak akan terjadi lagi yang namanya saling tuding menuding. Nah, kira-kira ini Pak, kira-kira nih, kenapa ya masih ada saja orang yang mungkin belum berpikiran terbuka? Apa yang salah dengan orang-orang ini Pak Hendrik? Ya, Bu Elis, tadi saya belum sempat menjelaskan ini gaya toleransi ya. Oke, silakan Pak, silakan. Ya, toleransi itu kan memang ada karena ketika ada perbedaan ya. Ya. Ketika orang tidak memiliki toleransi berarti bisa dikatakan mungkin nggak punya hati ya. Nggak punya cinta di situ ya. Nah, tentang gaya toleransi itu Bu Elis, itu ternyata juga ada tingkatannya. Yang pertama gayanya membiarkan, cuek. Nah, gaya membiarkan inilah yang sebetulnya rapuh dan mudah untuk diprovokasi ya. Oke. Ya, kalau membiarkan, misalkan begini, misalkan di dalam kantor misalkan ya, di dalam kantor yang setiap hari Senin itu secara rutin dilakukan meeting ya, meeting pagi misalkan. Ya. Ada seorang anggota dari karyawan itu yang dia kalau setiap hari Senin itu tidak masuk, tidak ikut meeting. Ya. Seorang pimpinan kantor itu mengetahui, tapi dia membiarkan. Ya. Dia sudah mengundang, yang penting kan saya sudah mengundang untuk ikut rapat. Kalau dia tidak hadir, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting pokoknya dia selalu achieve target lah, ya. Dia selalu tanggung jawab lah. Nggak ikut meeting juga nggak apa-apa, ya. Yang penting dia achieve lah targetnya. Itu yang disebut dengan membiarkan. Ya. Tapi yang membiarkan ini justru rapuh, ya. Toleransi yang membiarkan ini rapuh terhadap provokasi. Andai kata ada suara-suara negatif yang atau pihak ketiga yang membisikkan pimpinan tadi bahwa kenapa dia tidak masuk atau tidak ikut meeting tadi, ya mungkin dengan suara negatif, Pak sebetulnya dia itu nggak suka loh Pak kalau ketemu dengan Papa. Nah itu berbahaya, itu bisa menjadikan hubungan manusia dengan manusia yang lain ini, ya itu menjadi berpecah belah, itu berbahaya karena membiarkan itu rapuh. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kita naik kelas lagi ya dalam bertoleransi itu, yaitu dengan cara memahami ya. Nah, caranya bagaimana memahami tadi anggota tim yang tidak masuk setiap hari Senin kalau meeting itu, ya caranya cari tahu ya, cari tahu mungkin dari teman terdekatnya. Sebenarnya kalau setiap hari Senin dia nggak masuk itu kenapa ya? Ya. Harus dicari sumber informasinya melalui teman dekatnya mungkin atau teman-teman yang lain ya. Agar apa? Agar ketika ada bisikan tadi, pihak ketiga tadi, dia nggak akan mudah terpengaruh, tidak akan mudah kepancing dan dipancing-pancing oleh hal-hal yang sifatnya nggak jelas. Ya. Nah, kemudian ada tingkatan yang lebih bagus lagi, yaitu dengan cara dialog, ya. Dengan cara berdialog, yaitu mendudukkan sama-sama dengan cara ya tadi seorang pimpinan harus memanggil anak buahnya,
ayo kita dialog yuk. Kenapa sih sebetulnya kamu itu kalau setiap hari Senin pagi kamu nggak ikut briefing, nggak ikut meeting, itu sebenarnya ada apa sih? Ini Pak, sebetulnya kalau saya itu setiap hari Senin, saya itu harus nganter anak sekolah, ya. Harus nganter anak sekolah itu, harus nganter anak saya sekolah. Jadi kalau, oh itu toh, kenapa kamu setiap hari Senin itu nggak masuk? Jadi ketika kita berdialog itu pasti akan ketemu sebuah jawaban ketika kita bisa menggali informasi itu kepada pihaknya secara langsung. Jadi yang terjadi kondisi di negara kita ini, Bu Wilis, ya termasuk kancah perpolitikan ini ya mungkin karena kurangnya dialog ya antara tokoh yang satu dengan yang tokoh yang lain. Karena kalau yang di bawah ini kan sebetulnya bagaimana yang di atas kan. Nah kalau di atasnya itu tidak pernah berdialog, yang di bawahnya ini yang ribut gitu. Ini yang membahayakan gitu. Ya sebenarnya dalam setiap perbedaan itu kalau kita dudukkan, sebetulnya apa sih yang kamu yakini misalkan. Kalau yang aku yakini seperti ini loh, yang kamu yakini seperti apa? Oh itu loh. Nah coba yuk kita cari kesamaannya, sebetulnya ada nggak sih persamaannya? Oh ternyata ada loh. Sama-sama kita itu ingin hidup sejahtera di Indonesia ini. Sama-sama kita itu ingin hidup sukses di dunia ini. Coba kalau begitu kita berdampingan aja yuk. Nggak harus kita gontok-gontokan misalkan seperti itu. Nah itu kan salah satu bentuk gaya toleransi yang paling baik itu dengan berdialog. Betulnya begitu, Pak. Ya. Oke. Berarti gitu ya Pak. Jadi kalau ditarik ke dalam pekerjaan, contohnya sebagai karyawan katakan begitu ya, di dunia profesi, kalau seandainya kata seperti yang Bapak sampaikan tadi, harusnya jangan melakukan pembiaran. Kalau ada sesuatu yang, jadi ibarat kata itu menjadi sebuah cikal bakal gitu ya Pak, ya, yang bisa nanti lama-lama itu kayak pembiaran itu sepertinya menyuburkan sesuatu yang kelihatannya sebetulnya biasa-biasa aja lah gitu, nggak usah ditanya. Tapi kalau kita pikir-pikir seperti Pak Hendrik sampaikan tadi, ternyata berbahaya loh. Itu juga bisa loh menjadi cikal bakal pada seseorang yang menjadi rapuh, gampang terprovokasi, begitu ya Pak ya. Jadi betul. Seperti itu ya Pak ya kalau di dunia kerja. Jadi cepat-cepat mencari tahu dan duduk bersama. Duduk bersama adalah untuk mencari sebetulnya apa yang terjadi. Tidak hanya di dunia kerja, di dalam keluarga juga sama seperti itu. Pasangan suami istri, misalkan suami pulangnya malam terus ya. Terus istrinya nggak protes. Pokoknya papa mau pulang malam, mau pulang pagi, yang penting bulanannya jangan dikurangi. Itu juga itu rapuh ya. Itu toleransi yang rapuh. Karena apa? Ya, nanti kalau ada pihak ketiga ya yang membisikkan. Toleransi transaksi tuh, Pak, namanya. Oke. Jadi harus kita pahami kenapa ya sekarang suami itu pulangnya larut malam. Kita cari tahu apa sih yang sering ditontonnya ya. Kemudian apa sih histori dalam YouTube-nya, dia melihat YouTube apa sih? Oh, ternyata akhir-akhir ini saya lihat kok dia suka lihat ini ya, apa namanya? Pemain-pemain bulu tangkis ya. Misalkan begitu. Ya. Tanpa kita pernah nanya itu, ya kita nggak akan tahu pada yang sebenarnya setiap kali dia pulang malam mungkin lagi main bulu tangkis misalkan seperti itu. Atau dia punya hobi baru, misalkan komunitas, dia ikut komunitas, misalkan ikut komunitas motor sehingga akhir-akhir ini dia harus ikut rapat dalam komunitas itu, kan bisa jadi ya. Atau memang betul-betul memang lembur kerja karena mempersiapkan ada acara khusus di kantor, itu kan bisa ya. Ya, membiarkan itu rapuh sekali kalau nanti ada orang ketiga, pihak ketiga yang ingin memecah belah ya. Karena ada unsur ya tadi ketidaksukaan tadi. Itu berbahaya, Bu Elis. Jadi harus naik tingkatnya, jadi lebih memahami dan dialog ya, berdialog. Berarti jangan hanya ya, ibaratnya gini Pak, tadi di pesan yang Bapak sampaikan itu, jangan kita melihat segala sesuatu itu dari kacamata ya biasa aja. Jadi pembiaran itu ibarat katakan seperti tadi, sudah sering terjadi tetapi ya sudah dianggap biasa. Mungkin dari menganggap biasa itu sebetulnya pembiaran itu adalah cikal bakal terjadinya. Cikal bakal loh terjadinya kalau itu nanti memupuk hal-hal yang besar, akhirnya terjadi kerapuhan-kerapuhan itu, gampang-gampangnya itu larinya gampang diprovokasi. Nah, kemudian yang saya tadi sangat tertarik sekali, Pak. Jangan sampai ada toleransi transaksi. Begitu tidak ada transaksinya, toleransinya hilang, begitu ya. Jadi,
tetap harus ditahuin apa sih sebetulnya penyebab dari segala sesuatu. Jadi dialog itu tadi juga saya sangat tertarik dengan yang Bapak sampaikan, dialog itu menjadi sesuatu jalan keluar lah untuk saat ini gitu ya. Bagi kita untuk boleh melihat perbedaan ini tidak menjadi ancaman begitu. Nah, Pak Hendrik, saya juga ingin minta Bapak nih untuk menyampaikan kepada para ya pekerja, para sahabat-sahabat TML yang ada di dunia kerja begitu ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan supaya ketika mereka juga melihat perbedaan ini supaya mereka maksudnya tidak enggan gitu loh. Kan sebetulnya membicarakan perbedaan itu bukan suatu yang tabu kan. Ya, Jangan terlalu mencari aman begitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan gitu loh supaya itu juga menjadi sesuatu pembicaraan yang betul-betul ya baik untuk dibicarakan gitu loh, tetapi bukan ya, menjadi sesuatu sebenarnya ini sedang seperti apa namanya api di bawah sekam gitu. Terlihat baik tetapi sebetulnya tidak baik-baik saja begitu. Di ya, gimana nih supaya ini bisa ya, terhindar baik itu di dunia kerja atau di mana saja kita berada. Silakan Pak ya, Hendrik. ya, Bu Elis, prinsip toleransi itu kan tadi menghormati Hmm. dan menghargai, ya. Ya. Kemudian di situ juga dekat dengan sifat kesabaran. Tentunya Hmm. sifat-sifat itu tidak akan hadir kalau seseorang itu tidak memiliki cinta, kan, ya. Ya. Termasuk ketika orang bekerja, orang kalau tidak mencintai pekerjaannya, ya, Hmm. senggol sedikit pasti dia marah. Ya. Karena apa? Dia nggak bisa mencari sesuatu hal yang positif dari kejadian yang ada itu. Misalkan Hmm. permasalahan di Hmm. kantor, itu positifnya apa Hmm. sih? Nggak ketemu. Karena dia nggak Hmm. mencintai pekerjaan. Tapi kalau Hmm. dasarnya yang pertama adalah kita harus mencintai dulu. Ya, Hmm. saya ingat itu apa yang dikatakan oleh Steve Jobs ya. Steve Jobs ya. Hmm. Lakukan apa yang kamu cintai. Tetapi Hmm. kalau kamu tidak memiliki sebuah cinta, sedangkan kamu saat ini sudah bekerja, itu sudah cintai saja pekerjaan kamu, ya. Hmm. Nah, adapun di kantor ini kan juga beragam, ya, Ya. baik beragam fungsi dan perannya, beragam Hmm. wataknya, ya, karakternya. Nah, mindset itu penting sekali, Bu Elis, bahwa keberagaman tadi, keberagaman itu adalah sumber kekayaan, ya. Keberagaman juga adalah sebagai sumber inspirasi bahwa kita itu saling membangun satu sama lain. Jadi kita itu bisa mencontoh, ya, dari apa yang sudah dilakukan teman kita, karena memang berbeda itu kan mewujudkan sebuah hasil yang beda-beda juga, kan, ya. Kita Hmm. bisa saling bertumbuh satu sama lain dengan saling belajar satu sama lain dengan perbedaan Hmm. itu. Nah, Hmm. di dalam kantor itu coba kalau nggak ada keberagaman, gimana kantor bisa maju? Nggak akan bisa. Kalau Hmm. dalam misalkan di dunia otomotif, di dunia sales, ya, kalau dalam suatu kantor itu isinya cuma tenaga penjual, Ya. ya kantor itu nggak akan maju karena nggak ada supervisornya, nggak ada manajer, orang yang memimpin di situ. Yang terjadi apa? Ya. Kacau balau aja, ya, Ah. ya, yang terjadi malah berantakan, ya. Nah, justru dengan keberagaman itulah itu yang harus kita jadikan sebuah mindset, itu yang akan memperkaya kita, khasanah Hmm. keilmuan, keterampilan, skill kita, bahwa kita itu bertumbuh ini ya karena kita itu mau hidup sama-sama gitu loh, mau di kantor sama-sama kita itu, ya. Hmm. Ya, artinya kalaupun tadi ketika di kantor ini ada sedikit kendala atau masalah, Ya. ya, ya sikapilah dengan bijak, dengan sabar, bahwa semua itu bisa didiskusikan kok, bisa berdialog, tapi jangan membiarkan. Kalau membiarkan itu kan rawan tadi, provokasi tadi, ya, yang pada Jadi rawan akhirnya bisa, provokasi Pak. ya, Julid, kalau bahasa anak muda sekarang jadi ada julit-julitan gitu. ya intinya dialog. Oke, dialog ya. Dan utamakan mengedepankan dialog supaya tidak ada kerapuhan tadi sehingga gampang untuk diprovokasi. Kemudian jangan menganggap bahwa membicarakan perbedaan itu adalah sesuatu yang nunjau di sana begitu ya. Secara terbuka saja kita bicara dan tetapi ketika berbicara pun tentu kita harus menyampaikan rasa hormat kita dengan perbedaan yang kita miliki, rasa hormat dan juga dengan penuh tanggung jawab begitu ya. Maksudnya tidak ya kadang-kadang kan jangan debat kusir gitu loh bahwa ada perbedaan ya kita ngelihat itu sebagai dengan kita tunjukkan sikap hormat dengan perbedaan itu sehingga di dalam kantor itu pun ya di dalam perusahaan atau dimanapun Pak supaya tidak menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, tetapi itu adalah kita berdamai dengan perbedaan itu. Seperti itu kira-kira Pak Hendrik ya. Betul sekali, Bu Elis. Baik, Pak Hendrik, saya mau menyapa kembali nih Ya, sahabat-sahabat yang sudah hadir.
Ini ada Pak Anyan. Pak Anyan ini menyapa kita. Malam Bu Elis, malam Pak Anyan, malam Pak Hendrik, dan juga nih ada juga selamat malam disampaikan kepada Pak Eloy juga. Salam sehat. Salam sehat juga Pak Anyan. Tetap sehat, Ya, tetap semangat buat kita. Kemudian ini ada Ibu Ersinta. Selamat malam Ibu. Kemudian nih ada Pak Anggi. Mantap Pak Hendrik katanya. ya, Kemudian ada makasih Pak lagi Andi. Oke, ini ada Pak Alvin Kurniawan. Hai Pak Alvin, ini juga teman host nih, sama-sama apa namanya pengurus di TML Community, juga Bu Yuni tadi ya sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Dan kemudian ada Pak Janto Widodo, ada lagi Pak Yadi Didoni. Kemudian ada Ibu Ida, ada Ibu Anggeri, ada PA Pasuruan. Ini sepertinya teman Bapak ini ya. Terus ada Lanang Perkasa 30 dan ada Pak Gunskla ya. Ini Ya, kayaknya gengnya Pak Hendrik semua ini kayaknya. ya, Oke, Pak baik. Gunsla, Pak ya, Hendrik terima kasih seperti Pak biasa. sudah bergabung. Bergabung malam ini bahwa ada satu buku yang luar biasa ya yang dituliskan oleh founder and master teacher kita yaitu Pak Elo Jaluhu, sebuah buku yang sangat luar biasa yang apapun yang kita bicarakan ini, apapun yang mendasari pengajaran kita di Theocentric Motivation and Leadership, kita sedang membuka pre-order gitu Pak. Ini cetaknya terbatas begitu ya. Jadi Wah, buku luar biasa. ini Mantap. wah, Bapak sudah beli kan Pak ya? Jadi buku ini Sudah order saya. dituliskan untuk semua generasi. Semua generasi loh Pak. Jadi dari usia mulai 20 yang sudah dianggap dewasa memiliki KTP sampai usia yang sudah memang sudah sangat dewasa sekali gitu ya. Buku ini dituliskan untuk semua generasi, berisi prinsip hidup untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan sejati yang tidak lekang oleh waktu, supaya kita tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan hidup dengan krisis multidimensi, tetapi juga bertumbuh menjadi 10 kali lebih tangguh. Jadi pastikan Bapak dan Ibu, judulnya adalah An Invitation to TML. Jadi kalau ingin melihat buku ini seperti apa, itu sudah ada, bisa dilihat uh, di Instagram kami, di IG kami, di TML Community, ada juga posternya di sana, flyernya di sana, dan juga bisa dilihat bertandang ke Instagramnya Pak Elo Jaluhu. Buku ini tentu sangat baik, ada mutiara-mutiara yang bisa kita ambil di sananya, nanti ada 25 bab buku ini, dituliskan langsung oleh Pak Elo Jaluhu. Saat ini sedang buka pre-ordernya, begitu Pak. Cetaknya terbatas loh Pak Hendrik. Jadi silahkan dipesan. Ya, pesannya kemana lagi? Ke yang tadi, 0813-983-98127 dengan Mbak Ulan. Begitu ya. Baik. Oh, Pak Eloy. Ini ada dari Pak Eloy, PA itu Pengadilan Agama Pak Mus kayaknya. Hai Pak Mus, oh itu Pak Mus. Hai Pak Mus, apa Oh, kabar? Oke, baik. Pak Hendrix, ya ya, pembicaraan kita ini kan semakin biasa, nggak semakin di terasa ya. ujung-ujung, Sudah 1 jam. udah ya ini semakin ujung-ujung sudah semakin menemukan titik-titik temunya nih sebenarnya. Udah banyak sekali tadi yang Pak Hendrik sampaikan. Nah, Pak, kalau tadi kan Bapak menyampaikan kalau di dunia kerja itu ya berdialoglah, kemudian supaya orang itu tidak rawan diprovokasi, ya berdialog adalah salah satunya. Dan kemudian terbukalah membicarakan hal-hal perbedaan ini. Jangan menganggap itu menjadi sesuatu yang tabu, karena ini juga menginspirasi kita nanti, oh ternyata saya berdiri di sebuah negara yang memang ada perbedaannya. Nah, Betul. ini Pak Hendrik, apa yang ingin Bapak sampaikan? Bahwa tadi kan dari awal sebetulnya Bapak sudah menyampaikan, harus seperti apa kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika ini. Jadi sehingga unity in diversity dengan memiliki kedewasaan spiritual yang baik, tentu dengan dilihat dari sisi theocentric motivation ya gitu ya, theocentric itu Pak, supaya kita bisa hidup yuk, ini memang kenyataan kita hidup di negara yang berbeda, itu Pak. Ya. Supaya ini tidak ada lagi yang
profesional atau siapapun sahabat kita yang gampang diprovokasi, rawan diprovokasi dan segala sesuatunya gitu Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, ya. Bu Elis, terima kasih Bu Elis. Intinya begini kepada seluruh sahabat TML ya. Ketika kita bisa menyikapi keberagaman ini dengan baik agar kita bangsa yang besar ini bisa menjadi lebih besar lagi dalam negara Indonesia, tentunya kita harus melihat lebih dalam lagi isi kita dulu yang harus kita kenali. Siapakah sih diri kita tadi ya, hingga pada akhirnya kita bisa mengenal siapakah Tuhan kita, karena Tuhan itu kan sumber kebahagiaan dan cinta. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan rasa cinta itu ya, itu kita akan memiliki sebuah rasa tanggung jawab untuk memantulkan kepada sesama, siapapun itu, mau berbeda ras, suku, agama, dengan dasar cinta itu loh, Bu Elis. Sehingga kita itu menganggap bahwa perbedaan itu justru menjadi sebuah khasanah kekayaan yang kita harus syukuri. Ini kita ini hidup di dunia ini kan cuman sebentar ya. Yang menjadi fokus itu justru apa sih yang bisa kita berikan, manfaat apa sih yang bisa dirasakan oleh orang lain, itu fokus pada itu. Jangan berfokus kepada perbedaan terus diperdebatkan ya, yang sampai sekarang mungkin nggak sampai selesai perdebatan itu. Jadi kita harus juga mencari persamaannya ya dalam perbedaan itu. Sama-sama kita ingin hidup bahagia, damai, aman, tentram di negara Indonesia ini. Ya sudah, ayo kalau begitu kita berdampingan, kita sama-sama mewujudkan potensi kamu apa, potensiku apa, kita sama-sama berikan yang terbaik ya, untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi semua ini, seluruh alam semesta ini beserta isinya. Jadi dengan rasa cinta itu loh modalnya Bu Elis ya. Miliki dulu cintanya. Untuk bisa memiliki cinta itu ya kita harus mengenali diri dulu ya, betapa agungnya penciptaan Tuhan ini ya, begitu sempurnanya apa yang kita terima ini, sehingga kita mencintai Tuhan. Kalau kita sudah mencintai Tuhan, Tuhan akan menambahkan rasa cintanya kepada kita, maka kita akan diberikan cinta yang begitu tak bersyarat itu, sehingga bisa kita pantulkan kasih sayang kita itu kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu Bu Elis. Wow. Pak Hendrik, saya mau tepuk tangan lah buat Pak Hendrik ya. Tentu sahabat TML juga tepuk tangan malam hari ini. Sahabat TML betul, yang sudah bergabung ya. Ya, ini ada lagi Pak Apri. Hai Pak Apri, si Apri ya. Pak Hendrik, bahwa tadi Bapak sudah menyatakan sering ini kita mendengarkan tentang bahkan sejak kita kecil sudah terbiasa mendengarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi ketika didengarkan, biasa mendengar itu jadi sesuatu yang biasa. Jadi biasa imun kayaknya, oh iya, saya adalah falsafah negara saya Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi ada hal yang kita lupakan dari kebinekaan Tunggal Ika itu sebenarnya. Apa sih? Indonesia ini terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, dan juga ras tentunya, golongan, antar golongan. Itu yang menjadi, sepertinya kita karena sudah terbiasa tidak melihat itu menjadi kekayaan gitu ya. Jadi malam hari ini kita kembali diingatkan melalui perbincangan kita, melalui topik kita, Spirituality, Unity in Diversity. Tadi Pak Hendrik sudah menyampaikan dari awal tadi seperti apa keberagaman itu, keperbedaan itu adalah anugerah, keniscayaan yang Tuhan telah berikan kepada, ya kita kan melihat di bangsa kita ini dulu ya Pak ya. Jadi menjadi anugerah buat bangsa kita ini. Perbedaan itu bukan ancaman, perbedaan itu adalah kekuatan, perbedaan itu adalah seni. Harusnya kita sebagai bagian dari bangsa ini bersyukur lahir di Indonesia ini, karena negara mana yang seperti Indonesia ini Pak? Di negara luar sana, Indonesia saja yang memiliki negara yang beragam-ragam, tapi kita tetap bisa hidup di bumi pertiwi ini. Terima kasih untuk perbincangan kita malam hari ini ya Pak ya. Jadi kiranya ini menjadi inspirasi buat sahabat TML yang ada di luar sana. Terima kasih juga untuk telah bergabung malam hari ini dan juga sudah memberikan atensi dan dukungannya untuk bergabung. Pak Janto dalam banget katanya Pak Hendrik. Terima kasih semuanya. Bawalah pulang apa yang sudah kita perbincangkan ini, jadilah menjadi inspirasi di mana kita berada. Amin. Untuk itu, di akhir perbincangan ini, kita ingin menyampaikan, saya Elis Manalu dan Pak Hendrik Santosa akan mengakhiri perbincangan ini. Ya,
Sampai bertemu lagi, pastikan Bapak dan Ibu sahabat TML bergabung bersama kami di IG Live pada minggu berikutnya, di Sabtu mendatang, di jam yang sama, dengan topik dan juga pembahasan yang luar biasa menarik. Untuk itu, sampai ketemu lagi dan ukir jejakmu. Ukir jejakmu. Terima kasih sahabat TML semua yang sudah Yeay, bye. Terima kasih untuk semuanya. Thank you, terima thank you. kasih Bye. semuanya. Terima kasih Pak Hendrik. Ya, terima kasih Bu Eli. Bye. Terima kasih Pak Hendrik. Ya. Ini kok saya ini N ya, tidak, are you sure to N, tidak di save di ini. Yang tiga di atas ada. Oh itu share tanda panah dia harus, mestinya dia harus ada pilihan. Enggak ada pilihan, mesti ya kayak gini nih. Kalau nggak ada pilihan dia harusnya save to IG live apa gitu loh. Ini kan video dia.